Selamat pagi Pak, gimana kabarnya pada hari ini? Pagi, alhamdulillah saya sehat, Pak. Gini Pak, terkait dengan rencana kita sebelumnya, di mana saya akan melaksanakan kegiatan supervisi kegiatan pembelajaran agama di kelas 5 yang Iya, akan Bapak laksanakan nantinya. mhm, Tapi sebelum kegiatan supervisi ini kita lakukan, saya ingin tahu terlebih dahulu Pak terkait dengan topik dan tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nantinya. baik. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang, keutamaan berbagi. Jadi nanti kita akan belajar macam-macam jenis berbagi seperti zakat, infak, sedekah, hadiah dan wakaf. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik memahami konsep zakat, sedekah, Mhm, hadiah, iya, dan heeh, infak. Kemudian mhm. tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu membedakan apa itu zakat, infak, sedekah, hadiah, dan hibah, serta memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti materi yang sangat menarik sekali ya, Pak, ya. Iya, Di mana nantinya, tujuan yang ingin Bapak sampaikan itu adalah, peserta didik itu mampu membedakan mana yang termasuk hibah, mhm, sedekah, iya, infak, zakat, dan lain-lainnya. Dan iya mereka betul pun sekali, harapannya bagaimana mereka tuh bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. betul. Kalau saya boleh tahu, Pak, nanti ketika pembelajaran yang dilangsungkan, metode pembelajaran yang akan Bapak rasakan apa? Eee, Rencananya saya mau menerapkan, model pembelajaran cooperative learning dengan, metode pembelajaran, CTL atau contextual teaching and learning. Oke, sangat menarik sekali ya, Pak, ya. Tapi, dengan metode pembelajaran yang CTL tadi yang Pak sampaikan, strateginya strategi pembelajaran apa yang akan Bapak, gunakan nantinya? Rencana saya akan menggunakan, strategi, PBL, PBL ya, heeh, berarti problem based learning ya? problem based Heeh, learning. oke, berarti kita harapannya di mana peserta didik mampu memecahkan masalah Iya, serta mengetahui apa-apa saja yang akan, dibahas pada pembelajaran nantinya. iya benar sekali. Oke Pak, kalau begitu nanti ketika pembelajaran berlangsung, saya akan melaksanakan supervisi terhadap pembelajaran Bapak, di mana saya akan tuh terlihat fokus, di mana siswa ini mampu membedakan mana yang zakat, mana yang hibah, mana yang apa namanya Infak, tuh sedekah, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. mhm, Tapi sebelum itu Pak, saya juga ingin tahu terlebih dahulu nih, eh, materi pembelajarannya akan Bapak sampaikan melalui apa? Melalui diskusi kah, penayangan video, atau metode ceramah? jadi, awalnya kita akan, kegiatan pembukaan dulu. Nah, kemudian, kita sampaikan gambaran secara umum apa yang akan dipelajari, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian akan kita tampilkan nanti video pembelajaran, kemudian akan kita lakukan, diskusi, baru terakhir diskusi kelompok dulu, baru terakhir nanti kita akan melakukan, refleksi dan, menyimpulkan pembelajaran bersama-sama dengan peserta didik. Oke, berarti nanti saya akan berusaha memfokuskan penglihatan saya atau supervisi saya nantinya yaitu pada kegiatan pembelajaran kelompok ya Pak ya, Baik, di mana kita akan melihat interaksi antar siswa, apakah mereka mampu berbagi secara pemikiran, kemudian mampu bekerja sama dengan baik antar temannya. baik. Jadi dengan demikian tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan apakah tercapai dengan kegiatan tersebut atau tidak nanti akan kita lihat di situ nantinya. Baik Pak, sebelum itu nantinya mungkin Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang akan saya berikan ini sebagai panduan bagi Bapak. Baik, Ini baik, adalah baik. format pengamatannya dan bisa dipelajari terlebih dahulu supaya nanti ketika saya melakukan supervisi Bapak lebih tahu dulu mana item-item yang akan kita gunakan. Baik, Pak, baik. Bisa ya Pak ya? Baik, baik. Oke kalau gitu nanti pada jadwal supervisi kita lakukan, saya akan masuk kelas Bapak melihat bagaimana proses pembelajarannya dan saya akan melakukan supervisi juga. Baik, Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Semoga pada pertemuan kali ini kita
kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian, kemudian bermanfaat juga untuk apa yang menyampaikan. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, apa hari ini Pak perhatikan ada dua kursi yang kosong, yaitu yang tidak hadir, Firdaus dan Nah, ada yang tahu kabarnya Firdaus dan Dina? Masih ada kayak Firdaus ini? Sakit. Dina ada kabar? Nah, mudah-mudahan Firdaus cepat sehat dan bisa bergabung kembali dengan kita. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Nanti kita akan belajar macam-macam bentuk berbagi. Kemudian apa keuntungan dan hikmah berbagi itu kepada kita dan bagi orang lain. Nah, seperti kalian lihat di dalam LKS pada halaman 39 ada peta konsep di bawahnya. Nah, hidup lapang dengan berbagi. Apa macam-macam bentuk contoh berbagi itu? Ada 4. 1, zakat. Nanti akan kita pelajari apa itu zakat, macam-macam zakat dan bentuk zakat. Yang kedua, infak. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, hadiah. Iya. Nah, jadi kita akan belajar tentang berbagi dan macam-macamnya. Sebelum kita masuk tentang macam-macam zakat, infak, sedekah dan hadiah, apa ingin kalian untuk menganalisa video yang akan dapat tampilkan ini? Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Jadi pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Kisah ini terkenal. Sobat kecil-kecil dulu sudah diceritakan oleh orang tua kami. Sa'labah ini orang yang sangat miskin. Bahkan kain sarung untuk sholat saja yang cuma satu. Dan itu dipakai ganti-gantian antara Sa'labah dengan istrinya. Nanti ketika Sa'labah itu pulang sholat berjamaah, dia buru-buru pulang. Kemudian digantikannya, dipakailah kain itu istrinya untuk sholat. Saking kan miskinnya, kain cuma satu pun. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka Jadi suatu hari karena tidak tahan lagi dengan hidup yang miskin, Sa'labah itu menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya mau menjadi orang kaya. Dijawab oleh Rasulullah,
Wahai Sa'labah, bersyukur saja dengan apa yang kamu miliki hari ini. Nah, tidak usah minta kaya, tapi Sa'labah ini bersikuku. Awak ingin kaya, aku ingin kaya ya Allah. Sudah capek hidup miskin. Maka Kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. kemudian Sa'labah dibantu oleh Nabi Muhammad, dia ingin domba sepasang. Kemudian diingatlah di Sa'labah karena dia bertekad untuk menjadi orang kaya. Diingatkanlah domba tadi selamat sampai banyak. Bahkan dalam jangka waktu yang dekat, Sa'labah sudah menjadi orang kaya. Akan tetapi walaupun dia kaya, dia memiliki sifat yang tercela. Atau dia tidak pernah puas. Sudah lalu banyak video, tambah terus. Itu Sa'labah. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun Salabah menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab, Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong
terimalah zakatku. Ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf, Salabah. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup Salabah. Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal, berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Nah, apa pelajaran yang kita dapat dari kisah tersebut? Apa pelajaran yang kita dapat dari kisah tersebut? Membayar zakat itu wajib, bagus. Nah, yang kedua, apa lagi? Membayar zakat tidak membuat kita menjadi miskin. Apakah Allah perintahkan kita untuk keluarkan seluruh harta kita untuk bayar zakat? Tidak, yang diminta oleh Allah cuma sebagian. Ini adalah pelajaran bagi kita agar tidak menjadi orang yang kikir atau pelit. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pakailah untuk berbagi kepada orang lain. Bagaimana cara berbagi? Seperti yang kita lihat di LKS tadi. Hidup lapang dengan berbagi. Lapang dengan berbagi. Nah, ada 4 macamnya tadi. 1, zakat. 2, infak. 3, sedekah. 4, hadiah. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, apa ingin beritahu kalian bahwasannya kehidupan kita ini adalah perbuatan timbal balik yang akan balik kepada kita. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka itu juga nanti yang akan dilakukan orang lain kepada kita. Itu juga yang akan dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sebagai contoh, ketika kita memiliki kelebihan rezeki, kita berikan dan kita bantu orang lain, ini juga akan kembali kepada kita nanti. Ketika suatu saat kita mengalami kesulitan dan kesusahan, maka orang lain pun akan membantu kita. Tapi sebaliknya, ketika kita kaya, memiliki kelebihan rezeki, kita enggan untuk berbagi dengan orang lain, maka nanti ketika kita kekurangan pun orang tidak mau berbagi dengan kita. Sebagai contoh, habis nyobo piti lanjut itu 10.000, sedangkan patan tak ada lanjut. Nah, akan tetapi habis enggan untuk berbagi dengan patan. Padahal apa salahnya bawa patan jalan dulu operasi lanjut siku kan bagus. Tapi habis enggan. Suatu saat nanti ketika habis datang dan membawa piti lanjut, patan ternyata membawa piti lanjut, kira-kira patan mau tidak berbagi dengan Hafiz? Enggak. Ini adalah cerminan dalam kehidupan yang sebenarnya. Kita itu dituntut untuk senantiasa berbagi dan saling menolong. Karena apa? Nanti ketika kita butuh pertolongan pun orang akan menolong dan membantu kita. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, kau ulangi 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 tugasnya zakat fitrah. Kelompok 2 zakat mal. Kelompok 3 infak. Kelompok 4 sedekah. Kelompok 5 hadiah. Instruksinya dari masing-masing istilah yang di depan, zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, hadiah. Nah, kalian cari satu pengertiannya.
pengertian zakat fitrah, pengertian zakat mal, pengertian infak, pengertian sedekah, pengertian hadiah. Nah, kemudian yang kedua, cari contoh, berikan contoh yang pernah kalian alami. Zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah dan hadiah yang pernah kalian alami. Nah, atau yang pernah orang tua kalian alami. Nah, zakat fitrah, contoh pernah kalian mengalami, buatkan. Nah, zakat fitrah contoh, jika itu saya titik, saya membayarnya dengan titik kepada titik sebanyak titik. Nah, zakat mal juga seperti itu. Zakat mal itu adalah ini. Contohnya saya pernah melakukannya. Mengantarkan ayah saya, kata Hafiz, sebagai kata Alia. Nah, mengantarkan ayah saya berzakat ini. Kepada itu, sebanyak ini dengan ini yang dibayar. Nah, kemudian infak. Nah, kelompok 3. Ini kan infak. Cari infak itu adalah, kemudian saya pernah berinfak. Nah, apa yang infak yang pernah kamu lakukan? Sedekah juga seperti itu, kelompok 4. Hadiah juga kelompok 5. Nah, boleh buatkan tugasnya, pengertian memberikan satu dan menerima satu. Paham? Kalau memberikan, saya pernah memberikan zakat, atau menerima zakat boleh juga dibuat contohnya. Saya pernah menerima zakat dari orang itu sebanyak itu, dengan itu dibayarkan. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Paham dengan tugasnya? Paham. Kelompok 1 paham dengan tugasnya? Paham. Kelompok 2? Paham. Kelompok 3? Paham. 4? Kelompok 5? Nah, sekarang keluarkan kertas 1 lembar, catat di kertas 1 lembar. Nanti masing-masing dari perwakilan kelompok akan berdiri ke depan membacakan hasil yang ia diskusikan dalam kelompoknya. Zakat fitrah masa tak pernah kamu bayar zakat fitrah? Ya, gambarkan saja bila pernah membayar zakat fitrah. Untuk Afika lagi, kira lagi, atau tak menerima? Kira pernah menerima zakat? Afika? Nah, infak, apa ngerti infak? Kalau kamu kelompok 5 berarti yang hadiah itu saja buat. Apa pengertian hadiah apa? Iya, buat. Hadiah. Pengertian hadiah. Contoh hadiah yang pernah kalian temui. Pernah mendapat hadiah atau pernah memberikan hadiah? Contohnya. Kalau Habib pernah dapat hadiah, buat di situ nanti contohnya. Kalau pernah, iya kayak cerita. Ceritakan aja, saya pernah memberikan hadiah kepada teman saya karena dia titik-titik, saya memberikan itu kepadanya. Nah, atau saya pernah dikasih hadiah oleh teman saya karena saya titik-titik. Nah, ceritakan seperti itu. Akan lihat. Nah, lu pernah membayar zakat mal? Cari saja contohnya di sini dulu. Ada enggak contoh pembayar zakat mal di sini? Nah, cari saja. Ya jelas buat pengertian zakat mal itu dulu. Ya. Kemudian buat juga apa yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Empat, ya. Adalah kata infak berasal dari bahasa Arab resikohan sampai ke bacakan ke depan. Satu saja contohnya, banyak.
lain menyimak. Paham sampai situ? Paham, Pak. Nah, silakan semuanya duduk. Ayolah, kita silakan dulu kelompok 1. Silakan berdiri saja di situ. Lihat di kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan suaranya. Zakatitas secara bahasa adalah zakat kesucian. Menurut istilah zakat fitrah adalah zakat Please. yang dikeluarkan pada bulan Ramadan tentang hari raya Idul Fitri. Contohnya saya pernah membayar zakat fitrah pada Ustaz Yahya dalam tahun 1992. Nah, kelompok 2, silakan berdiri. Arya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan Hasil hasil diskusi kami tentang diskusi kami. kami tentang zakat mal. Ada yang lucu, Arya? Lanjut. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut isyarat-isyarat tertentu sesuai dengan ketentuan syarat Islam. Harta yang wajib dizakatkan emas dan perak, hasil pertanian dan perkebunan. Arti Harta pertanian hewan ternak, hasil pendapatan ikan, barang temuan penghasilan. silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kuatkan suaranya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kata yang Pak menurut istilah syariat Islam adalah memasahkan atau membacakan sebagian harta benda dimiliki di dalamnya diridhoi Allah. Kata yang Pak dalam kamu Pak dasar bahasa Indonesia berarti pemberian atau timbangan harta dan sebaiknya untuk suatu kebaikan. Contohnya, saya pernah bersifat di masjid dengan uang. Pak, Arya kalau berlaku Pak. Ada yang lucu, Arya? Arya tadi disuruh membaca, apa mau? Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dan saya akan membacakan hasil diskusi yang Tentang berjudul Sedekah. Sedekah secara bahasa berasal dari kata sadaqah yang artinya benar. Sehingga dari kata ini dapat dimaknakan bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar. Sedekah adalah
sedekah Fikri Hafiz? Hah? Magiami itu sedekah, boleh, itu salah satu bentuk sedekah. Lanjut kelompok 5. Assalamualaikum Dengarkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami tentang hadiah. Pengertian hadiah adalah suatu benda yang diberikan kepada orang tertentu karena penghormatan atau karena kasih sayang. Contohnya adalah 1. Saya pernah diberi hadiah karena saya ulang tahun. 2. Saya pernah memberikan hadiah kepada orang yang berhasil mencapai juara kelas atau bintang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semuanya. Baik. Dari yang apa perhatikan dari diskusinya, yang lepojo, yang bola, yuk. Nah, yang mota, yuk. Tidak semuanya ikut dalam kegiatan diskusi. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan tentang hikmah yang dapat kita ketahui dan kita pelajari dari pelajaran tentang keutamaan berbagi, hidup lapang dengan berbagi. Untuk itu, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya sehat baik. Oke Pak. Kemarin kita telah melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Bagaimana rasanya setelah Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya melakukan supervisi dalam kelas Bapak? Alhamdulillah saya melihat pembelajaran berjalan dengan lancar dan saya lihat siswa juga antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, saya juga melihat seperti itu ya Pak, keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta mereka fokus terhadap apa yang Bapak jelaskan kemarin. Ya, makasih Pak. Jadi sekarang menurut Bapak nih, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan itu apakah sudah sesuai dengan metode pembelajaran yang Bapak rencanakan? Tidak di semua sisi, ada di beberapa sisi yang belum sempurna saya lihat. Di rencana awal saya ingin menerapkan kegiatan pembelajaran itu dengan strategi problem based learning atau PBL dengan metode contextual teaching and learning CTL. Akan tetapi kemarin ketika saya menerapkan pembelajaran CTL-nya sudah nampak, akan tetapi PBL-nya masih belum terlihat seperti itu yang saya rasakan. Oke. Jadi Bapak ini ya masih ada beberapa kekurangan Ya benar sekali. pembelajaran. Jadi menurut Bapak nih dalam proses kekurangan tersebut kan tadi Bapak merasakan bahwasanya belum maksimal ke dalam kegiatan metodenya problem based learning atau PBL itu. Menurut Bapak ke depannya bagaimana strategi Bapak supaya metode pembelajaran yang Pak rencanakan itu bisa terlaksana secara maksimal? Pertama tentu saja dengan mempersiapkan materi pembelajaran, kemudian yang kedua agar bisa mengkorelasikan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik di lingkungannya sehari-hari. Jadi berarti tujuan dari pengalaman itu berarti mereka mampu mengetahui serta mengkaitkan dengan materi pembelajaran itu ya? Iya seperti itu. Oke. Jadi dengan mengkorelasikan itu apakah Bapak nanti akan masih tetap menggunakan metode pembelajaran PBL itu atau bagaimana? Tergantung materinya. Kalau materinya sesuai dengan keadaan kehidupan anak-anak itu sehari-hari, maka saya akan cenderung menggunakan metode CTL dan strategi PBL itu. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan merencanakan kegiatan pembelajaran itu? Untuk selanjutnya mungkin dalam jangka waktu dekat
saya akan mencoba melakukan refleksi, kemudian melakukan tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi refleksi yang Bapak inginkan itu seperti apa? Pertama, kekurangan yang saya lakukan, kekurangan yang saya dapati saat pembelajaran kemarin, saya akan coba untuk sempurnakan di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Oke, berarti dengan merefleksi itu Bapak bisa berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran ke depannya Iya, sehingga benar. pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal. Mm-mm. Kemudian tadi Bapak sudah menjelaskan di awal bahwasanya siswa juga antusias dalam kegiatan pembelajaran. Untuk ke depannya untuk lebih membangkitkan kembali semangat anak-anak dalam kegiatan pembelajaran nih, strategi apa yang bisa Bapak munculkan? Iya, itu satu tadi yang tertinggal sama saya. Saya melihat ada benar siswa itu fokus, akan tetapi di bagian akhir saya melihat mereka sudah mulai bosan, karena itu adalah salah satu kelemahan saya. Saya belum mampu menguasai beberapa bentuk hiburan seperti ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga siswa itu walaupun dia fokus, akhir-akhirnya dia bosan juga karena saya nggak paham dengan itu ice breaking kan. Yang saya akan belajar nanti gimana cara menarik perhatian siswa itu lagi. Oke, berarti tadi Bapak mengatakan bahwasanya di akhir-akhir pembelajaran siswa ini mulai bosan Iya, seperti karena itu. mungkin kelemahan yang Bapak miliki menurut Bapak tadi adalah di bidang ice breaking Iya, yang iya. belum memahami tentang ice breaking itu. Jadi kedepannya untuk kegiatan supaya Bapak bisa memahami ice breaking ini apa yang harus Bapak lakukan? Tentu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, senantiasa belajar baik itu online, YouTube, kemudian PMM, dan pelatihan-pelatihan yang lainnya juga. Iya, berarti melalui kegiatan-kegiatan itu Bapak bisa meningkatkan kemampuan serta meningkatkan pemahaman tentang kegiatan ice breaking itu. Iya. Sehingga menurut Bapak nanti dengan adanya ice breaking siswa ini Tidak bisa jenuh jadinya. tidak jenuh lagi dan menghilangkan kebosanan mereka dalam Iya. kegiatan proses pembelajaran. Meskipun dalam kegiatan kelompok mereka antusias, tapi kata Bapak tadi di akhir-akhir pembelajaran mereka juga merasa bosan ya. Iya. Memang seperti itu kondisi anak-anak Pak. Ketika mereka mulai bosan maka Fokusnya kurang. kemudian proses pembelajaran pun juga tidak akan berkurang kemaksimalannya. Oke, kalau begitu tadi Bapak juga sudah mengatakan bahwasanya kedepannya akan meningkatkan apa namanya itu strategi pembelajaran kedepannya sebagaimana bisa mengkaitkan pembelajaran ini dan saya rasa ini memang perlu kita lakukan secepatnya karena ketika kita melakukan sebuah rencana dan aksinya memang agak kurang terlambat maka rencana itu akan tertinggal. Jadi saya rasa dan saya juga berharap kedepannya Bapak bisa berbagi dengan teman-teman termasuk dengan saya sendiri Baik, Pak. sehingga nantinya ketika ada masalah kita bisa mencari jalan keluarnya bersama. Baik, terima Kemudian kasih. dan saya juga menunggu nih berita baik dari Bapak bahwasanya Bapak sudah mampu mengetahui tentang itu ice breaking, kemudian mengaktifkan pelajaran siswa gitu ya. Iya, baik, Pak. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini ada perubahan dan perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan maksimal. Gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi memang kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu memang harus kita perbaiki dan kita cukupkan dengan beberapa cara-cara yang kita miliki tersebut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas Iya, sama-sama, waktunya terima kasih, Pak. dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini akan menambah wawasan kita ke depannya. Amin. Terima kasih Pak. Iya, Pak, Dan sama-sama, saya makasih. akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.